Kenapa sih bangsa Arab yang dipilih? Karena berulang kali Allah mengutus Nabi dan Rasul ke bangsa Israel, dibunuh bangsa Israel. Berapa banyak Nabi dan Rasul diutus oleh Allah ke Bani Israel yang katanya bangsa yang paling pintar, bangsa yang paling cerdas, bangsa yang paling hebat, bangsa yang paling kuat. Faktanya banyak Nabi dibunuh oleh mereka, banyak Rasul dibunuh oleh mereka. Artinya apa? Ya mungkin mereka kuat, mungkin mereka perkasa, mungkin mereka pintar, tapi mereka bangsa pengkhianat. Nabi dikhianati, Allah dikhianati. Nah kalau udah Nabi, para Nabi yang Allah turunkan, saudara diutus semua dikhianati, saudara tentu Allah tidak akan menitipkan Nabi terakhirnya di tengah bangsa pengkhianat macam itu, saudara. Dan Allah Maha tahu di mana itu kesetiaan ada. Mana itu manusia-manusia setia, Allah Maha tahu. Ternyata di tengah bangsa Arab yang kotor tadi, di tengah bangsa Arab yang musyrik tadi, di tengah bangsa Arab yang penyembah berhala tadi, di tengah bangsa Arab yang sebagiannya mengubur hidup-hidup anak perempuannya, ternyata di sana banyak kepribadian-kepribadian yang setia, saudara, yang tidak khianat, yang punya keberanian untuk berkorban. Saudara, ya kita punya nabi terakhir butuh itu, saudara. Allah akan mengutus seorang nabinya yang terakhir, maka orang-orang di sekitar nabi terakhir ini harus manusia pilihan, manusia yang sabar, Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alallah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang sama kita cintai dan kita muliakan para guru-guru kita, para kiai kita, para ustadz kita. Wabil khusus yang tadi sudah menyampaikan nasihatnya, mauidhahnya, baik itu Al-Muhtaram Al-Mukarram Akhina Al-Fadil Kiai Haji Zainuddin Ali, begitu juga ada Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi, dan ada juga Habib Ali bin Husain Attas, yang semuanya termasuk guru tetap di Masjid Ar-Raudhah. Mudah-mudahan apa-apa yang telah mereka sampaikan kepada kita menjadi manfaat untuk urusan dunia dan akhirat kita. Dan kita doakan semua guru-guru kita hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum famartallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, salam penghormatan juga kita sampaikan kepada segenap para panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Dan kita tahu tadi hari Kamis, saudara, kita sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal 1445. Artinya kita baru saja masuk ke bulan Rabiul Awal, bulan maulidnya Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan menarik apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin Ali barusan, saudara, begitu juga mauidhah yang sudah disampaikan oleh para habaib dan para ustadz kita tadi, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum famatarallahu bituli hayatihim jami'an. Amin ya rabbal alamin. Tadi Kiai Haji Zainuddin Ali di akhir daripada mauidhahnya mengingatkan kita semua, saudara, tentang apa dan bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu di sini juga saya ingin mengingatkan diri saya dan semua yang ada bahwa sesungguhnya, saudara, misi kenabian
yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah misi penyempurnaan akhlak. Bahkan boleh kita katakan kalau dengan bahasa modern sekarang misi revolusi akhlak. Karena Nabi ketika diutus di tengah bangsa Arab, dunia ini gelap masuk dalam zaman jahiliyah. Jadi yang jahiliyah bukan di dunia Arab saja, seluruh dunia tenggelam dalam alam jahiliyah. Sehingga perlu satu terobosan, satu gebrakan, saudara, bagaimana memperbaiki dan menyempurnakan akhlak umat manusia yang sudah rusak di mana-mana. Itulah karenanya Nabi pernah bersabda, di mana beliau katakan, au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Artinya di zaman jahiliyah itu bukan gak ada akhlak yang baik, bukan, ada sisa-sisa akhlak yang baik ada. Seperti bagaimana kebiasaan masyarakat Arab dulu begitu menghormati tamu, saudara, walaupun mereka masyarakat jahiliyah, tapi kalau soal tamu mereka junjung tinggi. Bagaimana dulu masyarakat jahiliyah walaupun mereka ada di alam jahiliyah, tapi kalau sudah bicara bersedekah, membantu orang, menjaga anak-anak yatim, itu tingkat solidaritasnya tinggi. Ada peninggalan-peninggalan akhlak-akhlak yang masih bagus, akhlak-akhlak yang masih mulia, tapi memang akhlak rusak, bejat, sudah menyelimuti, merajalela di mana-mana. Makanya Nabi mengatakan liutammima makarimal akhlak. Artinya makarimal akhlak itu masih ada, kemuliaan-kemuliaan akhlak itu masih ada, cuman nggak sempurna, ternodai, terkotori dengan apa? Dengan masawiul akhlak, dengan akhlak-akhlak yang jelek yang merajalela di seantero dunia. Nah, ini sengaja saya tekankan Pak Bu ya, kenapa saya katakan yang jahiliyah bukan Arab saja. Sebab saudara, ada satu pernyataan yang sangat berbahaya. Dan saya pernah dengar pernyataan ini bahkan dari seorang profesor Dr. Kiai Haji saat peringatan Maulid di atas mimbar. Apa dia katakan? Saudara-saudara, kenapa Nabi itu diutus di tengah bangsa Arab? Sebab bangsa Arab bangsa biadab. Dan kenapa Nabi berasal dari suku Quraisy? Karena suku Quraisy suku yang paling biadab. Kenapa Nabi diutus di kota Mekah? Karena Mekah pusat kebiadaban. Ini apa? Profesor, doktor, kiai, haji, kok naif betul pendapatnya saudara. Dulu di zaman Belanda, saudara, kaum orientalis seperti Senok Hugroen memang menyebarluaskan pendapat seperti itu di tengah masyarakat. Kenapa tuh Nabi Muhammad diutus tuh di kota Mekah di tengah bangsa Arab? Karena bangsa Arab tuh bangsa yang biadab, jahat, zalim, dan seterusnya. Ini omongan orientalis. Kita umat Islam jangan ikutan saudara. Tapi ada yang bilang, tapi Habib, kan benar bangsa Arab itu dulu zalim. Betul. Kan betul bangsa Arab itu dulu banyak yang biadab. Betul. Kan betul bangsa Arab itu dulu nyembah berhala, ada yang ngubur hidup-hidup anak perempuannya. Ini kan semua kezaliman jahiliyah. Betul. Saya tidak tolak itu saudara. Cuman yang saya tolak kalau itu dijadikan alasan kenapa Nabi dari bangsa Arab. Kalau itu dijadikan alasan kenapa Nabi diutus di tengah bangsa Arab saudara. Sebab kalau begitu teori kita, maka berarti cara Allah memilih nabinya dilihat dari segi rusaknya. Nggak betul saudara, itu perlu penelitian mendalam. Nah makanya mari kita lihat, kalau bicara biadab, bangsa Arab betul biadab, tapi apa betul paling biadab? Ini kan mesti diuji dulu, ini mesti diteliti dulu. Karena tadi sudah saya sampaikan, seluruh dunia ada dalam alam jahiliyah.
kebiadaban terjadi di mana-mana. Kita buktikan, saudara. Di Eropa, di sana berdiri Kekaisaran Romawi, saudara. Bagaimana kehidupan tradisi masyarakatnya, saudara? Ternyata di sana juga banyak kebiadaban. Antara lain, bagaimana cara mereka memperlakukan para budak, saudara. Budak, saudara, itu dianggap udah seperti binatang. Semau-mau mereka, mau dibunuh boleh, nggak dikasih makan, dibuat kelaparan boleh, mau diaduk juga boleh. Makanya kalau anak-anak muda lihat itu film-film zaman dulu itu, film-film tentang kehidupan di dunia Eropa, Kaisar Romawi, ada yang namanya gladiator. Siapa itu gladiator? Budak-budak yang diadu, saudara. Jadi dibuat satu stadion, kaum bangsawan menonton, saudara. Di tengah-tengah dilepas para budak untuk saling bunuh. Kadang-kadang satu lawan satu, kadang-kadang kelompok lawan kelompok. Mereka bertempur, bunuh-bunuhan. Orang kaya nonton. Kalau ada satu yang mati, bersorak. Kalau ada yang menang, bersorak. Saya tanya, biadab gak? Jujur jawab, biadab tidak? Kalau mereka nggak puas ngelihat satu jagoan menang melulu, saudara. Saudara, lalu apa yang mereka buat? Si jagoan tadi disuruh berkelahi sama singa, saudara. Dilepas singa di tengah lapangan. Wah, orang-orang bangsawan pada nonton, mau lihat menang nggak ini lawan, saudara. Ini semua kebiadaban merata di dunia Eropa. Itu juga biadab. Kenapa Nabi terakhir nggak diutus di sana saja? Di Arab nggak ada, saudara. Adu-adu budak semacam itu di Arab nggak ada. Bahkan anak-anak kaum bangsawan kalau berlibur, saudara, mereka kumpulkan ini anak-anak bangsawan dengan naik kuda, dengan memegang panah, saudara. Budak-budak dilepas, disuruh lari, kemudian mereka kejar. Budak-budak itu dijadikan sasaran, saudara. Jadi apa yang Anda lihat di film-film barat itu memang begitu kehidupan mereka dulu, saudara. Jadi budak dilepas, saudara, mau perempuan, mau laki, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda. Kemudian para bangsawan berlomba, siapa yang paling banyak membunuh budak, saudara. Dia panah satu persatu, bisa dilepas 50 budak, 100 budak, disuruh lari. Mereka dikawal oleh pasukan kerajaan, saudara. Anak-anak muda ini, anak-anak bangsawan ini, saudara, menjadikan budak sebagai hiburan mereka, saudara. Hiburannya nggak tanggung-tanggung, membunuh mereka. Saya tanya, biadab gak? Biadab gak? Di Arab nggak ada, saudara. Jadi kalau mau menilai Arab paling biadab, tunggu dulu. Penelitiannya panjang tuh. Makanya tadi saya katakan betul, Arab memang dulu banyak yang biadab, banyak yang zalim. Tapi bukan berarti bangsa lain nggak biadab. Lalu kadang katakan, tapi Arab paling biadab. Kita buktikan dulu dong. Kita kumpulkan dulu dong. Bagaimana tradisi-tradisi yang ada. Kemudian kita pindah ke Kekaisaran Persia, saudara. Kekaisaran Persia di sana ada ajaran Mazdakiyah, saudara. Ada lagi ajaran Zoroastrian, saudara. Nah, di antara ajaran-ajaran mereka itu, saudara, di antaranya salah satunya perempuan itu milik bersama. Perempuan itu milik bersama. Jadi walaupun itu perempuan udah punya suami, kalau tetangganya mau pakai nggak apa-apa, milik bersama. Perempuan itu dianggap seperti apa? Dianggap seperti rumput, seperti air, seperti api yang dikatakan oleh Nabi sebagai milik bersama. Kalau dalam ajaran Islam yang milik bersama itu, saudara, air itu milik bersama. Siapa saja mau pakai air sungai silakan, nggak boleh dibatas-batasi. Siapa saja ingin pakai air laut silakan, nggak boleh dilarang-larang, karena itu, saudara, milik bersama, saudara. Atau ada padang rumput yang luas, saudara, masyarakat ingin lepas, mereka punya domba makan di sana. Padang rumput itu, saudara, bukan milik pribadi. Oh, luas sampai ratusan hektar, silakan, rumputnya milik bersama, saudara. Nah, sementara di Iran saat itu salah satu daripada sektenya perempuan milik bersama, saudara. Saya tanya, biadab tidak? Bu, biadab tidak? Perempuan dianggap milik bersama, biadab tidak, Bu?
Di Arab nggak ada perempuan milik bersama, saudara. Nggak ada. Bahkan mereka menjaga perempuan-perempuan mereka. Nggak sampai di situ. Bahkan di Persia saat itu ada tradisi, kalau bapak lebih berhak mengawini putrinya daripada orang lain. Dengan alasan apa? Karena bapaknya yang biayain dia, bapaknya yang kasih makan, bapaknya yang besarkan dia. Sehingga sebelum orang lain mengawini putrinya, bapaknya yang paling berhak. Kalau dia mau kawini putrinya, boleh. Saya tanya, biadab gak? Biadab tidak? Di Arab nggak ada bapak kawin anak, saudara. Nah, jadi kalau kita mau bicara biadab, saudara, dunia biadab saat itu kira-kira jelas tidak? Di Cina, saudara, mereka menyembah dewa, menyembah patung, saudara, dan ada tradisi mereka, saudara. Pelayan-pelayan istana yang melayani para raja dan ratu harus dikebiri. Itu yang disebut kasim, saudara. Nah, jadi kalau Anda lihat, baca buku-buku sejarah Cina atau nonton film-film Cina kerajaan zaman dulu, saudara, ada yang disebut kasim. Kasim itu pelayan raja, pelayan ratu yang dikebiri. Dikebiri, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya, manusia kerja melayani raja terus dikebiri, biadab tidak? Biadab tidak? Ada orang sini mau dikebiri. Oh, paling berharga tuh barang. Nah, sekarang jujur aja, manusia dikebiri, saudara, dikebiri tanpa dia punya kesalahan. Bukan dihukum, dikebirinya bukan, Bu. Dia jadi pelayan ratu, pelawan raja, harus dikebiri. Semua dikebiri. Ada ratusan pelayan istana, semuanya dikebiri. Saya mau tanya sekali lagi, biadab tidak? Biadab tidak? Bahkan di benua Afrika, saudara, sampai sepanjang Asia, saudara, berapa banyak daerah-daerah terpencil dulu, bahkan sampai sekarang masih ada tradisi orang makan orang, saudara. Kanibal, daging orang dimakan. Saya tanya, makan daging orang biadab tidak? Biadab tidak? Di Arab nggak ada, saudara. Nah, jadi kalau kita kumpulin, oh ternyata kebiadaban di mana-mana. Di Arab ada kebiadaban, di Eropa ada kebiadaban, di Asia ada kebiadaban, di Afrika ada kebiadaban. Nah, pertanyaannya, kenapa kok yang Allah pilih Arab? Apa betul karena Arab paling biadab? Wah, ini perlu penelitian panjang, saudara. Ya, di Arab ada kebiadaban. Yang paling populer kebiadabannya saat itu adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan. Kenapa mereka kubur hidup-hidup anak perempuan? Saudara, kita tanya dulu. Kalau kita mau tahu, saudara, bagaimana tradisi itu hidup di tengah bangsa Arab? Karena bangsa Arab ini, saudara, dia tidak ada kekaisaran. Dia tidak ada kerajaan. Dulu di zaman jahiliyah nih, kita cerita. Nggak ada tuh kekaisaran Arab, kerajaan Arab. Nggak ada, ya ikhwan. Jadi kalau Cina ada kekaisarannya, Persia ada kekaisarannya, Eropa ada kekaisarannya Romawi. Arab yang ada kesukuan, bukan kekaisaran, saudara. Jadi terpecah-pecah mereka menjadi kelompok-kelompok suku, dan setiap suku ada kepalanya, saudara. Itu yang kita sebut dengan kepala suku seluruh bangsa Arab. Nah, karena mereka suku ini, saudara, ada kepalanya, dan ada suku yang besar, ada suku yang kecil, ada suku yang kuat, ada suku yang lemah. Kadang-kadang tersinggung sedikit, terjadi peperangan di antara mereka. Ya, kita lihatlah dulu sebelum ada Indonesia, kita lihat bagaimana di Kalimantan, di Papua, kan sistem kesukuan masih berlaku, saudara. Bahkan sampai hari ini pun masih berlaku. Masing-masing suku punya kepala suku. Antar suku jangan coba-coba saling menghina. Hinaan bisa jadi perang, saudara. Ini zaman sekarang aja masih ada begitu, saudara. Dulu bangsa Arab seperti itu. Nah, kalau mereka sudah perang, ada aturannya. Siapa yang kalah, saudara, hartanya semua disita, anaknya semua jadi budak, termasuk putri-putri. putri mereka akan menjadi pelayan bagi yang menang.
Ini yang dikhawatirkan oleh bangsa Arab. Karena suku-suku itu hidup sehari-hari, saudara, selalu ada keributan, ada kegaduhan. Ini sebelum Islam datang. Ribut, gaduh, perang, saudara. Sehingga banyak kaum lelaki di sana, bapak-bapaknya takut punya anak perempuan. Mereka kalau punya anak perempuan berpikiran, bagaimana ini? Kalau nanti suku kita perang dengan suku lain, kalau aku kalah nggak bisa lindungin keluarga, anakku diambil, dijadikan pemuas seks, dijadikan pelayan seks bagi suku yang menang. Itu yang mereka pikirkan, saudara. Mereka nggak mau anak-anaknya itu, khususnya yang perempuan, yang nggak bisa membela diri, yang lemah, nggak punya kekuatan, nanti dikuasai oleh musuh dan dianiaya, disiksa, dijadikan pelayan hawa nafsu mereka, saudara. Karena dihantui rasa takut begitu, orang-orang ini mengambil jalan, udah kalau begitu mendingan gak usah punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan udah mumpung masih kecil, mumpung masih bayi, kubur aja dia hidup-hidup. Daripada nanti besar dia menderita, dari tadi nanti besar dia jadi pelayan seks suku lain, daripada nanti aku ayahnya tidak bisa melindungi dia karena suku kami lemah. Itu yang terjadi, saudara. Ya, itu kerjaan biadab. Tapi karena mereka punya alasan tadi, saudara, akhirnya bangsa Arab memaklumi. Ini yang jadi persoalan, saudara. Karena bangsa Arab memaklumi, maka biadabnya jadi 2 kali lipat, saudara. Udah salah dibenarkan. Itu yang terjadi. Tapi tidak semua bangsa Arab ngubur hidup anaknya. Enggak betul, saudara. Siapa bilang yang mengubur hidup anak perempuannya semasa kecil hanya segelintir orang. Saudara, ya kejadiannya memang banyak, tapi enggak semua masyarakat. Buktinya mana? Ayo kita lihat. Andai kata semua anak perempuan masih kecil dibunuh, berarti ibu Nabi nggak ada dong. Berarti ibu para sahabat nggak ada dong. Nah sekarang saya mau tanya, Nabi punya ibu gak? Ibunya laki apa perempuan? Nah itu hidup sampai dewasa. Dikubur gak masih kecil? Enggak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya ibu gak? Ibunya laki apa perempuan? Hidup gak sampai dewasa? Hidup, nggak dikubur, hidup-hidup, saudara. Begitu juga sahabat yang lain, Sayyidina Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, semuanya punya ibu tidak? Ibunya laki apa perempuan? Ternyata dikubur hidup-hidup gak masih kecil? Enggak. Kita kalau baca sejarah, jangan langsung ambil kesimpulan semua bangsa Arab kejam karena semua anak perempuan begitu lahir langsung dikubur hidup-hidup. Kalau semua anak perempuan semenjak kecil dikubur hidup-hidup, maka ibu Nabi tidak ada, ibu para sahabat nggak ada. Jumlah sahabat ratusan ribu orang, mereka semua punya ibu dan semuanya perempuan, saudara. Kira-kira jelas gak? Jelas tidak? Nah jadi kita nggak pungkiri, iya sebagian bangsa Arab yang ketakutan, saudara. Takut kalau nanti anaknya dirampas musuh, takut kalau anaknya nanti dikuasai musuh, takut kalau anak perempuannya nanti jadi pelayan seks bagi kaum musuh, saudara. Udah ketakutan. Karena dia takut, saudara, stres, depresi, dia kubur hidup-hidup anak perempuannya. Menurut dia, itu yang terbaik buat dia. Jadi gak stres lagi, terbaik buat anaknya. Daripada gede nanti susah, lebih baik dia meninggal semasa kecil, saudara. Tapi ingat, ini hanya sebagian bangsa Arab. Tidak semua. Kira-kira jelas tidak? Nah, justru Nabi diutus oleh Allah untuk menyelesaikan segala kerusakan akhlak tersebut, saudara. Dan yang Nabi ditugaskan oleh Allah bukan hanya kerusakan akhlak bangsa Arab, bangsa Eropa, bangsa Persia, bangsa Asia, bangsa Afrika, saudara. Semuanya harus diperbaiki. Kenapa? Karena Nabi diutus untuk seluruh umat manusia. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Sebagai apa? Basyiran, sebagai pembawa berita gembira. Wa nadhiran,
dan sebagai pemberi peringatan. Nah, itu tugas Nabi. Nah, jadi sekali lagi, kalau ukurannya, kenapa Nabi diutus di tengah bangsa Arab? Ukurannya karena kebiadaban bangsa Arab melebihi yang lain, saudara. Ini perlu penelitian panjang. Sampai hari ini nggak ada satu cendekiawan pun, ulama pun yang bisa membuktikan kalau Arab itu udah paling biadab. Nggak ada, saudara. Seluruh bangsa ada yang biadab, termasuk bangsa Arab. Sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Nah, sekarang muncul, baik kalau gitu kita perlu cari. Kenapa sih bangsa Arab yang dipilih? Satu, saudara, memang di tengah bangsa Arab ada kebiadaban. Ya, betul. Tapi jangan lupa, di bangsa Arab itu ada sejumlah sifat-sifat baik terpuji yang dia sudah berurat berakar, dan itu diperlukan untuk perjuangan Islam, saudara. Allah Maha tahu. Karena berulang kali Allah mengutus Nabi dan Rasul ke bangsa Israel, dibunuh bangsa Israel. Berapa banyak Nabi dan Rasul diutus oleh Allah ke Bani Israel yang katanya bangsa yang paling pintar, bangsa yang paling cerdas, bangsa yang paling hebat, bangsa yang paling kuat. Faktanya banyak Nabi dibunuh oleh mereka, banyak Rasul dibunuh oleh mereka. Artinya apa? Ya, mungkin mereka kuat, mungkin mereka perkasa, mungkin mereka pintar, tapi mereka bangsa pengkhianat. Nabi dikhianati, Allah dikhianati. Nah, kalau udah Nabi, para Nabi yang Allah turunkan, saudara, diutus semua dikhianati, saudara, tentu Allah tidak akan menitipkan Nabi terakhirnya di tengah bangsa pengkhianat macam itu, saudara. Dan Allah Maha tahu di mana itu kesetiaan ada, mana itu manusia-manusia setia. Allah Maha tahu. Apakah itu ada di Afrika, apa ada di Indonesia, apa ada di Eropa, apa ada di Persia, apa ada di Cina, apa ada di tengah bangsa Arab, saudara. Allah Maha tahu. Ternyata di tengah bangsa Arab yang kotor tadi, di tengah bangsa Arab yang musyrik tadi, di tengah bangsa Arab yang penyembah berhala tadi, di tengah bangsa Arab yang sebagiannya mengubur hidup-hidup anak perempuannya, ternyata di sana banyak kepribadian-kepribadian yang setia, saudara, yang tidak khianat, yang punya keberanian untuk berkorban, saudara. Ya, kita punya Nabi terakhir butuh itu, saudara. Allah akan mengutus seorang nabinya yang terakhir, maka orang-orang di sekitar Nabi terakhir ini harus manusia pilihan, manusia yang sabar, manusia yang tegar, manusia yang tabah, manusia yang gagah, manusia yang setia, yang siap berkorban untuk Nabi menyebarkan Islam, saudara. Allah Maha tahu. Makanya Allah pilih bangsa Arab. Kenapa? Di tengah bangsa Arab ada yang namanya Abu Bakar Siddiq. Di tengah bangsa Arab ada yang namanya Umar ibn Khattab. Di tengah bangsa Arab ada yang namanya Utsman ibn Affan. Di tengah bangsa Arab ada yang namanya Ali ibn Abi Thalib. Di tengah bangsa Arab ada yang namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Di tengah bangsa Arab ada yang namanya Abdurrahman ibn Auf. Di tengah bangsa Arab ada yang namanya Mikdad. Saudara, ada yang namanya Mu'adz, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini manusia-manusia yang luar biasa. Begitu mereka masuk Islam, apa saja yang mereka miliki mereka korbankan untuk Allah dan Rasulnya. Lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seluruh hartanya diberikan kepada Nabi untuk berdakwah, saudara. Enggak gampang cari orang ini di dunia, saudara. Dan Allah Maha tahu. Oh, di tengah bangsa Arab nih banyak yang setia nih. Ini kalau Nabi Muhammad diutus oleh Allah, muncul menyampaikan dakwah, ini akan menjadi pendamping setia. Ini akan membela habis-habisan. Makanya dalam sejarah, saudara, sampai kekaisaran Romawi juga mengakui, saudara. Bahkan sampai orang kafir hari ini tetap mengakui. Enggak ada di dunia seorang nabi yang punya sahabat setianya seperti sahabat Muhammad, saudara. Sallu ala nabi. Dan jumlahnya bukan sedikit, ribuan. Semuanya setia, semuanya tidak khianat. Subhanallah. Makanya tadi saya katakan, ya, di tengah bangsa Arab banyak kekotoran, banyak kemunkaran, banyak kebiadaban, banyak kezaliman. Tapi di sana ada makarimul akhlak yang tersembunyi, saudara. Yang kelak makarimul akhlak ini akan muncul
saudara, bersama munculnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi yang ngomong-ngomong tadi, kenapa sih Nabi diutus di tengah bangsa Arab? Kenapa bukan ini yang dibahas? Oh, di tengah bangsa Arab ada orang-orang setia. Oh, di tengah bangsa Arab ada orang-orang gagah, berani, luar biasa. Oh, di tengah bangsa Arab ada kekuatan yang akan jadi sahabat Nabi yang mampu untuk menaklukkan kekaisaran Persia, yang mampu untuk menaklukkan kekaisaran Romawi, saudara. Masya Allah. Mau di mana nyari pasukan semacam ini, saudara? Kekaisaran Persia takluk di bawah telapak Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kekaisaran Romawi takluk, saudara, di bawah pasukan Muhammadul Fatih yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi nggak sembarangan, saudara. Jadi sekali lagi saya mau tanya, Nabi dipilih oleh siapa? Jawab yang kompak, siapa yang memilih Nabi? Siapa yang memilih Nabi? Kalau Nabi dipilih oleh Allah, maka daerahnya juga Allah yang pilih, sahabatnya juga Allah yang pilih, istri-istrinya juga Allah yang pilih. Makanya Nabi, saudara, punya 11 orang istri. 2 meninggal dunia saat hidupnya Nabi. Begitu Nabi wafat, ada 9 janda yang ditinggalkan oleh Nabi. 11 istri Nabi pilihan Allah. Tidak ada satupun istri Nabi yang khianat. Subhanallah. Artinya apa? Sampai istrinya Allah yang pilihin, saudara. Cari istri pilihan sendiri, pilihan manusia, kita bisa salah pilih. Tapi kalau ada Allah yang pilih, tidak akan pernah salah, ibadallah. Jadi kenapa Nabi diturunkan di tengah bangsa Arab? Karena Allah Maha tahu, saudara. Walaupun di tengah bangsa Arab ada kebiadaban, ada kelaliman, ada kerusakan moral, kerusakan akhlak, saudara, tapi di sana ada mutiara-mutiara yang tersembunyi. Ya, mereka belum kenal Islam, mereka belum punya iman. Tapi begitu mereka disentuh oleh sentuhan iman, maka mutiara ini akan mengkilat, saudara, dan akan mengeluarkan, yaitu cahaya yang akan menerangi dunia ini, saudara. Allah Maha tahu itu, saudara. Makanya Nabi diutus di tengah bangsa Arab. Lalu kalau pertanyaannya, kenapa harus dari Quraisy? Saudara, bangsa Quraisy adalah bangsa yang terkuat saat itu di tengah bangsa Arab. Kalau Nabi dikeluarkan dari tengah suku yang lemah, maka mudah itu suku dimakan oleh suku yang kuat, saudara. Tapi begitu Nabi muncul di tengah suku yang kuat, di sana ada Abdul Muthalib, kakeknya yang dihormati oleh seluruh bangsa Arab, nggak berani untuk mengganggu cucunya, saudara. Begitu Abdul Muthalib meninggal dunia, tampil Abu Thalib sang paman memimpin bangsa Quraisy. Tidak ada satupun yang berani mencolek Nabi saat Abu Thalib masih hidup, saudara. Nggak ada. Peristiwa penghinaan Nabi dilempari kotoran, saudara, Nabi dilempari pasir, setelah Abu Thalib wafat, saudara. Tapi waktu Abu Thalib masih hidup, nggak ada suku Quraisy lain berani menyentuh Nabi, saudara. Pernah suatu waktu, saudara, memang pernah suatu waktu, kenapa bangsa Arab akhirnya nggak berani? Pernah mereka mencolek Nabi sekali, saudara. Nabi dilempari kotoran pada saat sedang sholat. Sedih kita punya Nabi, saudara. Sementara sahabatnya masih sedikit, masih belum kuat, saudara, di kota Mekah. Begitu pulang Nabi sedih, dipanggil oleh Abu Thalib. Ya Muhammad, kenapa kau sedih? Nabi cerita, iya tadi aku sholat di depan Ka'bah, aku dilumuri kotoran sama orang-orang Quraisy itu, saudara. Terus apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Oh ya, sini kau ikut aku. Abu Thalib bawa pedangnya, tunjukkan ke dia, datang dibawa di tenteng itu Nabi ke depan Ka'bah. Siapa yang mengotorimu? Tunjuk, mana yang mengotorimu? Disuruh tunjuk, saudara. Nabi nggak mau nunjuk, kesian. Enggak, Abu Thalib, saudara, langsung siapa yang mengotori? Nah, begitu ketahuan siapa yang mengotori, ditarik oleh Abu Thalib, diambil kotoran, direpotin di mukanya, saudara. Dari situ Abu Thalib mengatakan, siapa yang mengotori Muhammad, aku akan mengotori dia. Siapa mengganggu Muhammad, aku yang akan gebuk dia. Subhanallah. Oh pantas Nabi diutus dari suku Quraisy. Karena memang ini suku nggak main-main di tengah bangsa Arab. Sangat terhormat, punya harisma dan punya wibawa. Walaupun di Arab tidak ada kerajaan, saudara.
Dan kita tahu bagaimana Abdul Muthalib, saudara. Pada saat Abraham merubuhkan Ka'bah, saudara. Bagaimana kakeknya Nabi saat tahun kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Abraham bawa pasukan gajah, bawa prajurit begitu banyak lengkap dengan senjata, saudara. Geger panik kota Mekah. Ini pasukan gak main-main, saudara. Ratusan ribu dibawa. Dia mau hancurkan Ka'bah. Nah, kemudian begitu mau masuk kota Mekah, saudara, Abraham membuat kemah di luar kota Mekah. Dia panggil, siapa itu pemimpin kota Mekah? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dipanggil, saudara. Disuruh duduk di depan Abraham. Abraham menyampaikan, hei, kau yang pimpin kota Mekah ini, kau tahu kami datang? Abdul Muthalib, tahu. Kau tahu apa yang kami mau lakukan? Tahu. Apa yang kau minta dariku sekarang? Ini sebelum penyerangan ini. Abu Thalib singkat menjawab. Kata Abdul Muthalib, aku punya unta. Diambil oleh anak buahmu semua. Balikin itu unta. Aku mau bawa balik lagi itu ke Mekah. Abraha ketawa, saudara. Aku pikir pemimpin kota Mekah punya wibawa. Udah tahu nih kita mau hancurin Mekah. Yang diurusin cuma ontaknya. Saat kau datang aku lihat kau punya wibawa. Tapi begitu kau minta soal ontak, kau hina di depanku. Kata Abraha, saudara. Apa jawabnya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib jawab sambil senyum. Ana rabbul ibili. Saya pemilik onta. Walil baiti, adapun Ka'bah yang kalian mau hancurkan, saudara, Rabbun yahmi. Dia ada Tuhannya yang akan menjaga. Aku pemilik onta, yang aku mau jaga cuma ontaku. Tapi kalau al-bait itu ada yang punya. Itu ada Tuhan yang menjaganya. Dan dia nggak bakal membiarkan kau untuk mengusiknya. Saudara, mendengar itu, saudara, tertawa ini Abraha. Dipanggil anak buahnya, sudah, ambil itu unta-untanya, pulangin. Dia udah nggak mau tahu lagi soal al-bait. Udah yakin menang Abraha, saudara. Akhirnya unta dipulangin, Abdul Muthalib masuk lagi ke kota Mekah. Abraha siap dengan pasukannya, mau nyerbu, mau hancurkan Ka'bah. Penduduk Mekah sudah keluar semua ke belakang, saudara. Nggak berani ada di kota Mekah, saudara. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Baca surat Al-Fil, saudara. Bagaimana Allah mengutus burung-burung ababil. Setiap burung bawa 3 batu, saudara. 1 di paruhnya, 1 di kaki kanannya, 1 di kaki kirinya, saudara. Itu batu diambil dari dasar neraka jahanam. Kecil, saudara. Begitu sudah kena kepala prajuritnya Abraha, hangus sampai ke bawah, ya kawan. Hangus sampai tunggangannya, kudanya, saudara, gajahnya hangus. Cuma dengan batu kecil, saudara. Artinya apa? Abdul Muthalib menunjukkan kepada pasukan Abraha keyakinan yang luar biasa. Ya, unta milikku, aku wajib menjaganya. Tapi al-bait itu milik Allah. Allah yang akan menjaganya. Silakan kalau kamu hancurkan. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena memang yakin kalau Ka'bah itu ada Tuhan yang menjaga, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, di tengah bangsa Arab masih ada tuh orang yang punya keyakinan begitu, saudara. Allah Maha tahu. Kalau begitu, ini bibit-bibit unggul untuk menjaga Nabi yang terakhir, saudara. Kakeknya pemuka Abdul Muthalib, saudara, pamannya Abu Thalib sang pembela luar biasa, saudara. Ditambah lagi bangsa Quraisy, di sana ada Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Khattab, ada Hamzah, saudara, yang luar biasa membela Nabi sampai akhir hayatnya. Alhamdulillah. Sampai di sini kira-kira jelas tidak? Jadi kalau begitu Nabi dipilih oleh Allah, diutus di tengah bangsa Arab, saudara. Lebih pantas mana kita bicara? Karena biadabnya bangsa Arab atau karena di sana ada mutiara tersembunyi, saudara? Nah, jadi jangan masuk profesor doktor ngomongnya ini biadab, tapi ini paling biadab. Jadi Allah pilih yang paling biadab, kok begitu? Itu saya bukan profesor tuh. Ngawur itu cara berpikirnya, saudara. Itu satu. Lanjut jangan. Udah mau jam 12 nih. Bu.
Bangun apa tidur? Bangun semua. Coba mana yang bangun? Saya mau lihat bangun, Bu. Alhamdulillah dadanya cakep banget tuh dada. Kira-kira jelas gak yang saya sampaikan? Ada lagi alasan kedua, saudara. Kota Mekah itu ada Ka'bah. Ka'bah itu sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Allah Maha tahu bahwa rumah Allah yang saudara dibangun oleh Nabi Ibrahim itu nanti akan jadi kiblatnya Nabi yang terakhir. Saudara, dan Allah Maha tahu itu ada hubungannya, ada mata rantainya. Makanya Nabi yang terakhir diutus di sekitar Ka'bah, saudara. Karena Ka'bah akan menjadi kiblatnya. Ka'bah akan menjadi pusat kegiatan seluruh umat Islam sedunia. Nah, jadi bukan karena urusan biadab enggak biadab, bukan itu aja. Ada pertimbangan lain, saudara. Ya, biadab memang salah satunya, tapi ada pertimbangan lain yang enggak boleh kita lupakan, saudara. Kalau kita manusia aja masih bisa menimbang, apalagi Allah. Allah Maha tahu, enggak perlu menimbang lagi, saudara. Allah Maha tahu. Ini ada Ka'bah di sini. Ini dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ini dibangun oleh datuk daripada Nabi yang terakhir. Maka wajar kalau Nabi yang terakhir diutus di sekitar rumah Allah yang dibangun oleh datuknya, saudara. Itu datuknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada lagi yang lainnya, saudara. Kenapa sih Nabi diutus di tengah bangsa Arab? Udah gitu di tengah Quraisy lagi. Karena Allah Maha tahu bahwa nanti kitab suci yang terakhir akan diturunkan dalam bahasa Arab, saudara. Dari seluruh dunia Arab, bahasa Arab yang paling fasih adalah bahasa Quraisy, saudara. Quraisy yang paling fasih. Makanya nggak dikirim itu Nabi terakhir di daerah yang bahasa Arabnya tidak fasih, di daerah yang tidak mampu menjaga kefasihan bahasa Arab. Tapi Quraisy terkenal dengan fasahatul lughah, saudara. Karena Allah tahu nanti akan diturunkan Nabi terakhir kitab sucinya dengan bahasa Arab. Berarti Nabi yang terakhir juga harus ada di tengah bangsa Arab. Bukan hanya di tengah bangsa Arab, di tengah bangsa suku Arab yang bahasanya paling fasih. Itulah Quraisy, ya ikhwan. Makanya kalau ada yang nanya kenapa dari Quraisy, tadi sudah kita jawab, karena Quraisy bangsa yang kuat. Tapi ada rahasia lain, karena Quraisy bahasanya, saudara, adalah yang paling fasih di tengah bangsa Arab. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada lagi alasan lain, saudara. Buka peta dunia, saudara. Lihat titik Ka'bah di mana. Ternyata Ka'bah ada di tengah-tengah antara benua Amerika dan Afrika, kemudian Eropa dan Asia, saudara. Tengah dunia adanya di Mekah. Sehingga ya, Mekah ini akan menjadi sentral, saudara, perhatian seluruh dunia. Sehingga kalau Islam, saudara, diutus di tengah sentral dunia, dia akan mudah menyebar ke seluruh dunia. Subhanallah. Yang tahu begitu siapa? Allah. Siapa yang tahu begitu? Allah Maha tahu. Oh, ini sentral dunia. Ini yang dipilih tempat lahirnya Nabi yang terakhir, saudara. Enggak sampai di situ. Tadi saya sudah cerita, di Eropa ada kekaisaran. Di Persia ada kekaisaran. Di Cina ada kekaisaran, saudara. Artinya apa? Di mana ada kekaisaran berarti di situ ada sistem politik. Di mana ada sistem politik, di situ ada pertarungan kekuasaan. Maka jangan kaget, kaisar ini dibunuh sama anaknya, anaknya jadi kaisar. Nanti dibunuh sama sepupunya, sepupunya jadi kaisar. Begitulah terus hidup kerajaan dan kekaisaran, saudara. Tapi menarik, Mekah tidak dikuasai oleh kaisar yang manapun juga, saudara. Padahal Yaman di selatan Mekah, saudara, itu dikuasai oleh kekaisaran Persia. Padahal Baitul Maqdis, negeri Sam, saudara, Palestina, dikuasai oleh kekaisaran Romawi. Tapi Mekah nggak ada kaisar yang mau ngelirik, saudara. Kenapa? Karena dianggap ini tandus, kering, tandus, saudara. Nyari air susah, perkebunan juga nggak ada.
miskin. Makanya Kaisar nggak ada yang tertarik, saudara, untuk merebut Mekah. Nggak ada. Nah, artinya apa? Kalau Nabi diutus di Eropa, nanti orang akan bilang, Muhammad itu kan hasil pertarungan politik antara Kaisar ini dan Kaisar itu. Kalau Nabi dikirim ke Persia, begitu juga. Muhammad ini kan dia bisa maju karena belajar politik kepada para Kaisar, sehingga menjadi ahli politik, bisa memanage agama baru. Tapi kalau Nabi dilahirkan di Mekah, tidak ada satupun pihak yang bisa mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hasil pertarungan politik. Tidak ada. Karena Mekah bersih dari politik, saudara. Bahkan di Eropa bukan hanya pertarungan politik, pertarungan filsafat. Filsafatnya Plato, saudara, dan lain sebagainya di Yunani, di Persia, di Iran. Filsafat. Kalau Nabi diutus di tengah bangsa Eropa, orang akan mengatakan Islam ini hasil filsafat, hasil pemikiran Muhammad. Muhammad belajar filsafat dari ahli-ahli filsafat Romawi atau Yunani. Atau kalau Nabi diutus di tengah bangsa Persia, sama. Nabi akan dikatakan, Islam itu kan hasil filsafatnya Muhammad. Tapi begitu Nabi diutus oleh Allah di tengah kota Mekah, Mekah tidak ada politik, tidak ada filsafat, yang ada kesukuan nyembah berhala. Itu aja, saudara. Sehingga tidak ada yang bisa menuduh bahwa Islam lahir dari seorang bernama Muhammad karena hasil pertarungan politik atau hasil pemikiran filsafat. Tidak ada. Jadi Islam betul-betul murni. Ini bukan pertarungan politik, ini bukan filsafat, tapi ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Wow, kalau saya mau sebutin pertimbangan kita panjang banget, saudara. Biadab memang ada, biadab. Tapi jangan cuma bicara biadab dong. Kan ada unsur-unsur lain. Ternyata unsur-unsur lain gak kalah kuat, saudara. Kalau bicara biadab, semua dunia biadab, saudara. Naif sekali. Kalau soal kebiadaban itu dijadikan ukuran, saudara. Jangan mengatakan kenapa Nabi diutus tengah bangsa Arab, karena bangsa Arab paling biadab. Kenapa dari suku Quraisy? Karena suku Quraisy adalah paling biadabnya bangsa Arab. Ini pendapat ada iri, dengki kepada Arab, saudara. Benci dia kepada Arab. Jadi dia tumpahkan dalam bentuk pendapat yang naif seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata ada rahasia lain. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi ternyata Nabi diutus di kota Mekah banyak rahasia tidak? Banyak rahasia tidak? Saya mau tanya, siapa yang mengatur rahasia itu? Siapa yang mengatur rahasia itu? Siapa yang mengetahui rahasia itu? Siapa yang maha mengetahui? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha pengatur? Takbir. Sallu ala Nabi. Bu, ini yang saya sampaikan tadi nih, ini pelajaran 1 semester di kuliah, saudara. Nah, jadi anggap aja yang hadir sini lagi kuliah 1 semester, insya Allah. Nah, ini sengaja, tadinya saya enggan membahas-bahas yang begini, takut nanti umat kurang paham, umat gak bisa terima, saudara. Tapi saya pikir kalau orang-orang yang bicara seperti tadi dibiarkan, bahaya juga. Nanti semua orang akan mengatakan, oh iya, Nabi diutus dengan bangsa Arab karena paling biadab tuh, paling zalim tuh, paling jahat tuh. Nanti rusak dong pemikiran umat Islam. Nah, makanya saya berusaha, bagaimana saya bisa bahas, tapi dengan bahasa saudara yang enak SD pun paham. Nah, apalagi yang SMP, yang SMA, apalagi yang kuliah, saudara. Supaya apa? Supaya pesan ini dipahami dan bisa diteruskan ke yang lain, agar kita jangan terjebak dengan pemikiran-pemikiran orientalis yang saat ini banyak diadopsi oleh kaum liberal, saudara. Kita bersihkan pemikiran Islam dari segala pemikiran-pemikiran liberal yang merupakan produk daripada orientalis. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemenangan. Amin ya Rabbal. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Nah, saya mau tanya sekarang, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela Quran. Takbir.